Siarkan langsung dari Studio Cakrawala TV. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu, 17 Mei 2023, menetapkan Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan BTS Bakti Kominfo periode 2020 sampai dengan 2022. Johnny ditetapkan sebagai tersangka ke-6 dalam kasus tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, penyidik memeriksa Johnny sebagai saksi untuk yang ketiga kalinya. Pemeriksaan berlangsung mulai pukul 9 WIB. Johnny juga pernah diperiksa pada tanggal 14 Februari dan 15 Maret, dengan kapasitas sebagai saksi. Pada pemeriksaan yang ketiga kalinya, penyidik meminta klarifikasi evaluasi terhadap hasil-hasil pemeriksaan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, RI yang menyebut kerugian keuangan negara sebesar 8,32 triliun. Kita nantikan keterangan resmi dari Kejaksaan Agung terkait dengan penetapan tersangka dan juga penahanan Menkominfo Johnny G. Plate. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan media. Pada kesempatan hari ini, kami akan melakukan press conference dengan Direktur Penyidikan, sesuai janji kami. Hari ini kita telah melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan tadi saudara-saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Dirdik menyampaikan dan nanti penutupnya juga saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan BTS 4G. Silakan Pak Dirdik. Kami dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang ketiga kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan-pemeriksaan 2 yang terdahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu,
Hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya. Selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapolres. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Ya. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, ya, dan terdalam dan terdepan, ya. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi. Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan suatu penyidikan. Kami kejaksaan punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik-baik. Media Cakrawala TV.